Malaina. Ini. Ini. Hai guys, kenal, nama aku Dura Halija. Nah, sekarang kami akan menceritakan tentang Nabi. Dimulai dari Nina dulu. Oke, aku bakalan cerita tentang Nabi Muhammad. Saat Nabi Muhammad dibedah di dadanya menghilangkan sifat-sifat mustahil bagi Nabi. Nah, jadi ceritanya itu Nabi Muhammad itu pokoknya dijaga oleh Abu Thalib deh. Nah, dan saat itu Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali sedang bermain di lapangan rumah. Nah, di situ tuh sebelah lapangan rumah itu kalau nggak salah tuh ada air terjun gitu loh. Nah, pas itu Sayyidina Ali tuh sedang bermain dan Nabi Muhammad tuh melihat orang turun dari atas langit gitu loh. Nah, setelah itu Nabi Muhammad pun bicara dengan orang tersebut. Nah, Sayyidina Ali tuh sedang melihatinya saja, dan setelah itu Nabi Muhammad dibawa ke air tersebut, dibelah dadanya di sini dan diambil sifat-sifat yang buruk gitu. Nah, dimasukkan sifat seperti sidik, cerdas, sidik, jujur, fatanas, cerdas, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan. Nah, itu dimasukkan oleh malaikat Jibril, disuruh oleh Allah untuk turun ke bawah untuk membersihkan dadanya Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Sayyidina Ali pun melihat keadaan itu saat Nabi Muhammad dibelah dadanya. Nah, setelah saat itu Sayyidina Ali pun pulang ke rumah dan memberitahu kepada abuyanya, "Ya Abuya, lihatlah Nabi Muhammad, ada seseorang yang jatuh ke langit dan membelah dada Nabi Muhammad." Setelah itu ayahnya pun bergegas berlari-lari sampai ke depan rumah. Dan setelah itu Sayyidina Ali dan ayahnya tersebut yang bernama Abu Thalib melihat saat itu Nabi Muhammad SAW sedang tegak berdiri. Dan setelah itu Nabi Muhammad SAW diajak pulang. Kata Abu Thalib tersebut, sang abu ya, dianggap sang abu ya, "Kalian tidak usah main di luar lagi, kalian main di dalam rumah aja sama ayah." Begitulah ceritanya. Kak, mau cerita nggak? Nah, sekarang kita lanjut ke cerita Nabi Muhammad di Gua Hira, karena Nabi Muhammad itu ceritanya banyak. Nah, aku ya yang cerita. Nah, saat itu Nabi Muhammad tuh ingin ke Mekah atau ke Madinah karena dikejar oleh kaum kafir gitulah. Nah, setelah itu ada kaum yang mendengar Nabi Muhammad SAW saat bicara kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, saat itu seperti gitulah. Nah, ada Sayyidina Umar, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Sayyidina Ali, dan ada Nabi Muhammad yang pemimpinnya. Nah, saat itu Nabi Muhammad bilang, "Ya Sayyidina Ali, tolong, kau inginkah mengikuti perintahku? Kau akan berputar-putar ke rumahku saat aku pergi nanti." Nah, Allah pun juga tahu itu. Nah, setelah itu Allah bicara kepada Nabi Muhammad. Ya, Nabiku, aku tidak tahu itu Allah bicara ke mana. Nah, setelah itu Nabi Muhammad pun keluar rumah dan Allah menurunkan angin yang sangat deras dan membuat pasukan kafir tertidur. Seperti itu tuh membuat mereka mengantuk. Ngantuk tidur kata mereka semua. Nah, saat mereka tidur, Abu Bakar As-Siddiq mengecek keluar, "Ya Rasulullah, itu kafir sudah pingsan semua, udah ketiduran gitu." Nah, saat itu Nabi Muhammad bergegas keluar. Nah, setelah keluar Sayyidina Ali pun bilang, "Aku akan menjaga rumah ini dan bermuter-muter sambil berbaca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina." Nah, berputar. Setelah itu kaum kafir pun bangun dan bilang, "Coba kita cek rumah Nabi Muhammad, kita bakar aja."
dibakarnya lah rumah itu. Tetapi Sayyidina Ali pun tetap di dalam rumah kamarnya Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, itu yang diucapkannya. Setelah itu mereka melihat Rasulullahnya masih ada. Mereka kan mengira Sayyidina Ali itu Rasulullah, dan mereka pun masuk ke rumah itu. Kau siapa? Kau bukan Nabi Muhammad, ujungnya. Kau yang bukan Nabi Muhammad, kaum kafir, ujung Sayyidina Ali tadi, kata Sayyidina Ali tadi. Keluar kaum kafir tadi ya, keluar mencari Rasulullah kemana-mana. Sepertinya Rasulullah sudah pergi ke Mekah atau ke Madinah. Kita cari. Nah, yang menggewangkan Nabi Muhammad SAW ke Gua Hiro atau perjalanan selama perjalanan yang sangat panjang itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, mereka kelelahan dan Abu Bakar As-Siddiq pun bilang, kita istirahat di gua ini sebentar ya. Ya. Tujuh Rasulullah, baiklah, kita akan istirahat di sini. Dan kata Abu Bakar As-Siddiq, sebentar ya Rasulullah, aku akan ngeceknya dulu apakah di gua ini sangat aman. Saat itu Abu Bakar As-Siddiq pun masuk. Rasulullah menunggunya di depan gua. Nah, setelah itu Rasulullah SAW tunggu dan melihat pasukannya. Rasulullah bilang, ya Abu Bakar As-Siddiq, apakah sudah selesai? Amankah? Ya Rasulullah, aman, masuklah. Masuk. Nah, di situ ada lubang yang diisinya itu dalamnya tuh ada ular. Nah, Abu Bakar As-Siddiq pun duduk. Misal ini lubang dan ini tangan ini Abu Bakar As-Siddiq. Lama tak lama itu Allah menurunkan sarang laba-laba yang sangat kejam, laba-laba gitu. Dan sebelah gua itu kan ada cicak. Nah, cicak itu memberitahu kaum kafir. Tapi kata kaum kafir, gak mungkin lah kalau Rasulullah masuk ke dalam gua ini, pasti sarang laba-laba ini sudah hancur. Tapi cicak itu bilang, pasti ada aku melihatnya. Nah, setelah itu Rasulullah pun diam tertidur. Nah, Abu Bakar As-Siddiq pun menunggu Rasulullah sampai bangun. Tak lama itu ini Abu Bakar As-Siddiq melihat ada ular yang timbul dari lubang tersebut dan ditutupinya pakai tangannya. Nah, tak lama tuh ular itu ingin melihat Nabi Muhammad, saking Nabi Muhammadnya tadi sangat murni atau bercahaya gitu. Ular pun tahu ada Nabi Muhammad dan harumnya Nabi Muhammad itu sampai keluar. Nah, setelah itu ular pun menggigit tangannya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menahan nangis dan nangisnya itu netes ke pipinya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terbangun dan kata Nabi Muhammad, ya Abu Bakar As-Siddiq, kenapa kau menangis? Kata Nabi Muhammad kata Abu Bakar As-Siddiq, tidak apa-apa, aku hanya dicetuk ular. Nah, setelah itu Nabi Muhammad SAW menghirup atau meludahkannya ke tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, menjadi sembuh, tidak ada luka sama sekali. Begitulah ceritanya Nabi Muhammad SAW saat ke Gua Hiro. Assalamualaikum. Dan like and comment, subscribe. Dadah.